Subscribe to my channel. 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 Saya akan menyampaikan bahwa Wali Songo, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Muria, Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Sunan Gunung Jati, baik Wali Songo angkatan pertama, kedua dan seterusnya sampai pada saat Perang Diponegoro, semuanya mayoritas adalah dzurriyyah Rasulullah SAW dan sah bukan sebagai dzurriyyah Ba'alawi dari jalur yang bukan Ba'alawi. Apa dasar ilmiahnya? Seperti yang telah saya sampaikan kemarin di hadapan panjenengan semua, tidak hanya menggunakan dasar manuskrip kuno, Suluk Wali Songo, Babat Jawi dan sebagainya. Saya hanya menggunakan satu kitab saja, yakni kitab Akhlal Musamarah. Ini kitabnya. Panjenengan semua bisa pesan kitab ini melalui Tokopedia atau Shopee. Harganya tidak mahal, cukup 27.000 sampai 30.000 sampai di rumah Anda. Ini terbuka untuk siapa saja, diketahui oleh siapa saja. Kitab Akhlal Musamarah ini artinya adalah obrolan malam dalam menceritakan wali-wali Allah yang 10. Tadi saya sampaikan 9 sampai Mbah Sunan Gunung Jati, ditambah Said Abdul Jalil, Mbah Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Bang atau Lemah Brit. 10 wali atau Auliaul Asyrah fil Jawa. Beliau Syekh Abdul Fawdol atau terkenal dengan Kiai Haji Abdul Fawdol Senori Tuban. Beliau adalah ulama asli Jawa, putra dari Kiai Haji Abdul Syakur, seorang ulama dari kota Rembang, kecamatan Sedan, Rembang Selatan. Namun kealiman beliau sejak kecil tak ada yang menandingi. Hampir sama kemampuan intelektualitas dan spiritualitas beliau seperti Imam Syafi'i. Umur 9 tahun itu sudah hafal Quran, 30 juz. Menghafal Qurannya itu cukup 2 bulan. 15 juz yang pertama itu 1 bulan, hafal. Setiap juz diulangi 3 kali hafal. Terus 1 bulan berikutnya, juz 16 sampai 30 juz amma itu hafal. Jadi beliau adalah orang yang luar biasa. Umur 11 tahun seperti orang dewasa. Mampu memahami kitab-kitab lainnya karena memang dorongan, didikan, asuhan dari abah beliau sendiri, Romo Kiai Haji Abdul Syakur. Beliau adalah orang yang alim dan alamah, tapi tidak masyhur alias mastur. Tidak terkenal. Tidak ingin dikenal. Beliau orang yang zuhud, wirai. Tidak hubud dunia. Tidak kesengsem dengan hayatud dunia wa ma fiha. Mata'ud dunia wa ma fiha. Orang yang luar biasa. Bahkan beliau, murid-muridnya adalah orang-orang hebat. Di antaranya adalah Romo Kiai Haji Maimun Zubair Al-Anwar Sarani. Kiai Haji Maimun Zubair, abahnya Gus Najih dan saudara-saudaranya yang lain. Jadi ini nanti kalau Gus Najih masih belum menerima konsep yang saya sampaikan ini, kebangetan. Mohon maaf. Gurunya Kiai Haji Maimun Zubair. Bahkan Romo Kiai Haji Maimun Zubair itu sering memuji beliau, Kiai Haji Abdul Fawdol. Dengan bahasa Jawa yang khas dalam setiap ceramahnya, ojo isin dadi wong Jawa. Le deloken. Toh Mbah Fawdol Senori iku ya, tapi gene yo kok iso alim. Ngalahno sing ning Arab. Alime koyo ngono karangane kitab pirang-pirang iki bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya jangan malu jadi orang Jawa, orang Nusantara. Lihatlah Mbah Abdul Fawdol Senori Tuban. Karangan kitabnya banyak. Sebenarnya itu ratusan, tetapi yang bisa diselamatkan itu baru puluhan. Karena pada waktu tahun 1971 itu Tuban Selatan, daerah Senori itu terkena banjir bandang. Belum sempat dibukukan karya-karya beliau itu. Sebenarnya ada ratusan. Orang alim alamah yang sangat sederhana. Beliau berguru dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Teguireng, Jombang. Nah, tetapi murid-muridnya adalah orang-orang yang terkenal. Di antaranya adalah Mbah Dimyati Rois Kendal, ya, sebelah baratnya Semarang. Romo Kiai Haji Hasyim Muzadi itu pernah nyantri di sana. Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan, almarhum Romo Kiai Haji Sahil Mahfud, pengasuh Ponpes Maslahul Huda. Begitu juga kiai-kiai yang lain yang terkenal di seluruh negeri, tidak hanya dari Jawa, dari mana-mana. Bahkan beliau juga berkawan dengan Mbah Hasan Mangli Magelang yang terkenal kewaliannya. Jadi ada Mbah Abdullah Salam Pati Margoyoso itu juga terkenal kewaliannya. Saya dulu sering ke situ, dan Mbah Hasan Mangli itu juga terkenal dengan kewaliannya. Orang Jawa Nusantara asli, bukan habaib. Beliau Mbah Fawdol, ya, orang manggilnya seperti itu, atau Kiai Haji Abdul Fawdol Asy-Syaikh Abdul Fawdol atau Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Abdul Fawdol As-Senori At-Tubani Al-Jawa Syarqi Al-Indonesi. Beliau karangan kitabnya yang sudah diedarkan dan bisa kita cari. Yakni di antaranya adalah kitab Taswilul Masalik Syarah Alfiyah Ibnu Malik. 1000 bait kaidah ilmu nahwu shorob itu. Terus berikutnya adalah kitab Durrul Farid dalam menerangkan tentang ilmu tauhid.
Berikutnya kitab Kawakibul Lama, saya pernah belajar ini. Jawharatus Sainiyah, kitab Shorof. Terus kitab Kifayatul Tulab dalam menerangkan tentang kaidah-kaidah fikih. Begitu juga kitab Akhlal Musamarah ini. Kitab Akhlal Musamarah. Beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Fawwal Senori Tuban itu juga mengajar kitab-kitab besar, termasuk kitab Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain kepada Kiai Haji Dimyati Rois. Jadi beliau adalah orang yang alim alama tapi sangat zuhud. Beliau itu hidupnya cuma punya beberapa baju, kalau nggak salah itu 3 pasang baju lah. Dan hanya punya sepeda ondel 1. Sayang, 1001 kali sayang. Karya-karya beliau ratusan, tidak banyak yang bisa diselamatkan. Tapi ada kasak khusus ya. Sebagian daripada kitab beliau itu dipelajari di Turki, di Mesir, dan di Hijaz, dan tempat-tempat yang lain di negara-negara Islam di Timur Tengah sana. Ada yang mengatakan seperti itu, wallahu alam. Intinya, ini kenapa saya sampaikan, beliau adalah bukan orang biasa. Beliau, Kiai Haji Abdul Fawwal Senori Tuban, mengarang kitab Akhlal Musamarah fi Syahadil Awliyail Asyrah ini di halaman 3 sampai halaman 4. Ya, nanti biar lihat sendiri. Beliau menerangkan tentang silsilah wali songo atau wali 10. Hukiyah diceritakan Allah alam bisihhatih. Allah yang lebih mengetahui tentang keabsahannya, kebenarannya. Anna Sayyidana Zainal Abidin ibni Sayyidin al-Husain bin Sayyidatin al-Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida lahu walatun yuqalu lahu Zainul Azim wa wulida li Zainil Azim walatun yuqalu lahu Zainul Kubra, dan seterusnya. Ini jangan lihat sendiri. Sampai pada keterangan tentang Syekh Jumadil Kubro yang memiliki 3 orang anak, di antaranya adalah Maulana Ishaq, yang kedua adalah Sayyid Ibrahim Al-Asmarqandi, ya, dan Sayyidah Asfa, istrinya Raja Romawi Abdul Majid. Ada 3 putranya Syekh Jumadil Kubro. Nah, Syekh Jumadil Kubro itu siapa? Wallahu alam, ada yang mengatakan beliau adalah gelombang pertama dai mubalik yang datang ke Jawa pada zaman kerajaan Majapahit. Makanya ada yang mengatakan paling sahih yaitu di Trawulan, makam di Trawulan Mojokerto. Itu memiliki anak 3, yaitu Maulana Ishaq, Ibrahim Asmarqandi, dan Asfa, Sayyidah Asfa, perempuan. Nah, ini versi yang pertama, tidak mencantumkan ke Alawi di dalam silsilahnya. Nah, wakilah Inna Zainal Abidin Wulidalu, ini yang versi kedua, ini sama, tidak menyebutkan silsilah yang sesuai dengan kealawisasinya terhadap Wali Songo oleh Rabithah Alawiyah dan anggotanya. Cuma berbeda dalam masalah putra, ya, Najmuddin Al-Kubro ini mempunyai anak yang bernama Ibrahim Al-Asmoro, dan Ibrahim Asmoro mempunyai anak yang bernama Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu putranya Ibrahim Asmarqandi. Ini yang versi kedua. Sekarang yang versi ketiga, halaman 4, wakilah Inna Zainal Abidin dan seterusnya, sampai kepada Najmuddin Al-Akbar, ya, itu memiliki 3 orang anak, hampir sama seperti versi yang pertama, yakni Ibrahim Al-Asmarqandi, Maulana Ishaq, dan Sayyidah Asfa. Nah, ini Anna Ibrahim Al-Asmoro min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut kitab Akhlal Musamarah. Selebihnya nanti akan kita adakan diskusi mencocokkan antara manuskrip-manuskrip yang ada di Kasepuhan Cirebon, Kanoman, dan Babat Kebantenan, begitu juga yang ada di Keraton Kasunanan dan Kesultanan. Kita akan pertemukan semua manuskrip itu, tapi intinya tidak jauh beda. Intinya wali 9, wali 10 itu adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Syekh Ibrahim Al-Asmarqandi, dan bukan jalur Ba'alawi. Kealiman Kiai Haji Abdul Fawwal As-Senori At-Tubani Ad-Jawa Syarqil Indonesia belum ada lawan. Belum ada lawan sampai sekarang. Kesederhanaan, kezuhudan beliau. Bahkan dalam satu cerita itu, pas pada waktu beliau dipanggil oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari untuk bertemu di Tebu Ireng sana, langsung berangkat tanpa membawa bekal, hanya sepeda ondel. Dari Senori Tuban Selatan ke Jombang Tebu Ireng, sepeda ondel. Masya Allah. Tidak cinta dunia dan kedudukan, apalagi nama kehormatan. Tidak gila hormat, ciuman tangan, sembah sujudan dari para santri-santrinya. Akhirnya dengan keikhlasan beliau, ketulusan beliau, mampu mencetak kiai-kiai besar, Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan, Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Sahal Mahfud, Kiai Haji Dimyati Rois, Kendal, Kiai Haji Hasyim Muzadi, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini saya sampaikan sebagai bukti nyata menggunakan rujukan ilmiah, kitab karangan dari ulama Nusantara sendiri.